Change does not roll in on the wheels of inevitability, but comes through continuous struggle. And so we must straighten our backs and work for our freedom. A man can't ride you unless your back is bent. Slow-mo and Friends. Di kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman Slow-mo melaksanakan kegiatan bakti sosial. Tepatnya berada di salah satu desa terpencil yang ada di Kabupaten Tabalong, yaitu Desa Pupuh, yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Jaro. Jarak tidak begitu jauh untuk menuju desa ini, tapi terkendala oleh akses jalan yang sebagian rusak dan berlubang. Lokasi Desa Pupuh berjarak kurang lebih 2,3 km dari jalan provinsi dan sekitar 12 km dari kantor kecamatan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu Slow-mo? Slow-mo singkatan dari Sarabakawa Local Movement, suatu organisasi yang menjadi wadah atau ruang kreasi anak muda Tabalong yang berlatar belakang bermacam-macam kelompok dan komunitas yang memberi warna berbeda dalam setiap kegiatannya. Di antaranya ada kawan-kawan seniman dan pegiat alam. Bakti sosial kali ini bertujuan untuk melatih anak muda agar tetap peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat dan sebagai sarana ilmu pengetahuan pada masyarakat secara langsung. Ada hal menarik dari pandangan saya. Pada saat kami tiba, para warga sedang sibuk bergotong royong, saling berbagi tugas untuk menjamu kedatangan kami. Hal seperti ini sudah jarang kita temui di daerah perkotaan. Sembari warga masyarakat bergotong royong, kami menyempatkan untuk membagikan masker dan menyarankan untuk saling menjaga jarak, meskipun warga desa ini belum ada yang terpapar COVID. Kami di sini gabungan dari organisasi-organisasi. Jadi tujuan di sini untuk membantu alam. Besok paginya kita baru ke air terjunnya di sebelah sana. Itu juga sekian. Terima kasih. Bakti sosial dari para gabungan ya bisa dikatakan ini orang-orang yang punya potensi ini untuk mencintai tentang alam, mencintai tentang kehidupan dan sosial masyarakat. Saya selaku Camat Jaro juga solan pada khususnya, wabil khusus juga di Kampung Pupuh ini. Nah ini nanti mudah-mudahan nanti dalam ending dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya nanti ada hal-hal yang pundi-pundi potensi bisa kita gali bersama. Setelah sambutan dari Camat Jaro, kami menyerahkan barang-barang dan dana yang sudah disumbangkan para donatur melalui kami. Penyerahan pun dilakukan secara simbolis. Tanggapan kami positif ini dan positif itu. Harapannya ke depan Pak untuk pemuda lainnya seperti apa? Harapan ke depan mudah-mudahan dalam aksi yang dilakukan ini, aksi kerja yang kita lakukan ini bukan sampai di sini saja, tapi ini pun kami sebagai forum koordinasi pimpinan kecamatan sebagai Camat Jaro dan juga nanti sebagai rujukan kami juga dalam pertimbangan arah kebijakan nanti kita berikan kepada pimpinan kita untuk bagaimana untuk menyikapi dari hasil perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi nanti kita jadikan suatu langkah-langkah ke depan lebih baik lagi. Bakti sosial ini bertujuan untuk melatih anak muda agar tetap peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat dan sebagai sarana pengabdian ilmu pengetahuan kepada masyarakat secara langsung.
Terakhir, untuk secara teknis pelaksanaannya seperti apa? Yang dibagikan apa-apa aja? Yang dibagikan sejadah, hambal sejadah, ikro, Al-Quran, mukana, sama rikal. Untuk bantuan tidak secara langsung diberikan kepada masyarakat? Ada dana buat perbaikan PAM buat masyarakat di sini. Di lain yang alkornya anggap kurang layak lah, hendak kalau dibagikan, dibagikan. Ikronya ini ada sekitar 10, lebih kan 10. Ikro 20. Ikronya 20. Yasinnya berapa tadi dik? Yasin rasanya 20 juga, kalau ada 15 20. Soalnya nih di sini bergabung. Itu Al-Quran di situ ya. Di dalam sini. Ini mukana ini sebagian di masjid. Di masjid. Desa Pupuh dihuni dengan jumlah penduduk 36 kakak dan 107 jiwa, dengan mata pencaharian bertani, berkebun, dan berburu. Dulunya Desa Pupuh merupakan salah satu penghasil biji kopi terbaik, namun sangat disayangkan akibat murahnya harga pasar, jadi sebagian petani kopi banyak beralih menjadi petani karet. Malam harinya, kami berkeliling desa sambil berbincang-bincang dengan warga setempat. Desa ini belum difasilitasi dengan tenaga listrik atau PLN. Sebagian masyarakatnya hanya menggunakan pencahayaan atau penerangan dengan lampu minyak dan baterai aki. Dikarenakan alat pembangkit listrik tenaga surya sudah tidak dapat berfungsi lagi, yang pernah dibagikan pemerintah beberapa tahun silam. Ini hari penghujan, bro. Makai Jadi sebuah rumah tuh tahannya sampai semalaman sebuting lampu aja gitu. bisa kada mampu semalaman akinya. Berapa tahun, Pak? Berapa tahun sudah. Desa Pupuh merupakan penghasil buah-buahan terbanyak seperti durian dan langsat. Jika saat memasuki musim buah, mereka disibukkan untuk memanen buah yang sudah dipesan oleh para pengepul. Orang sini apa, Pak? Karet. Selain karet, sayur-sayuran. kayak kopi tadi ya jual. Kalau musim buah di sini kalau madekan raksa puluh nah yuk. Oh, banyak juga di sini. Ini padangnya buah. Tapi kopi itu Bu menjual ke pengepul atau menjual langsung ke eceran juga? Jual ke pasaran. Ke pasaran. Apabila kondisi cuaca musim penghujan, masyarakatnya hanya dapat menikmati cahaya lampu hanya sebentar saja. 1 minggu tahan hujan di sini. Sekadar ya. Dikarenakan cuaca yang tidak mendukung, panel tata surya tersebut hanya dapat menampung daya yang sedikit. Ini sebagian ada yang rusak, tapi 4 mancis kayak yang baik gitu nah. Terus itu dibawa akinya, aki kayaknya lagi. Asalnya yang pembagian semalam akinya gena, tapi ya tapi gena pembagian tapi ini nukar saurangan. Maka sorangan lagi. Tuh kayak apa masih baik pangbat ke nana. Inggih. Mun happy paksa boleh ka benua mana. Inggih. Jadi tahan berapa lampu biasanya kalau tenaga surya itu? Mau semalaman. Inggih. Paling sebiji yang Sebiji aja. semalaman. Itu bertahan sampai subuh. Sampai subuh. Habis itu nyemencas lagi kalau panas cuacanya. Kalau hujan pas kada menyala. aduh nyala lah. Iya, jangan menyala. Ada lampunya gitu. Berarti panelnya rusak ya? Iya, kalau ikan ada misalnya yang rusak nih empat mancis ke depian, kita malam ya boleh.
Setelah melaksanakan kegiatan dan menyerahkan beberapa barang dan dana yang disumbangkan dari para donatur, kami melanjutkan perjalanan kami menuju Riam Sulu untuk menikmati keindahan alam yang ada di Desa Pupuh. Saat tiba di Riam Sulu, kami dibantu 2 warga desa untuk membersihkan lokasi, dan kami memutuskan untuk menginap 1 malam dengan mendirikan tenda di tempat ini. Saat semua tenda telah didirikan, kami melanjutkan untuk mempersiapkan makan malam dengan logistik yang telah kami persiapkan untuk dimasak. Ini adalah momen terbaik kita, di mana kita bisa saling bercanda tawa dan menikmati makan malam bersama. Sejak kapan tempe dijerang? Kebersamaan itu akan terasa di mana saat kita makan bersama. Saling bertukar pikiran dan berbagi pengalaman untuk langkah-langkah berikutnya, tentunya untuk membentuk diri menjadi lebih baik lagi dan berguna untuk orang banyak. Keesokan harinya kita akan menelusuri Riam Sulu. Jarak Riam Sulu dari pemukiman kurang lebih 800 meter dan memiliki 3 tingkat air terjun dengan ketinggian kurang lebih 30 meter. Riam Sulu adalah sumber utama mata air bersih yang disalurkan langsung ke rumah-rumah masyarakat dengan pipa paralon yang dibeli dan dirawat dengan dana swadaya masyarakat. Namun kondisi pipa airnya sudah banyak yang patah dan berlubang, yang dibalut atau ditambal menggunakan tali karet dari ban dalam bekas. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya. Allahumma shalli
Setelah menelusuri Riam Sulu, selanjutnya kami meneruskan penelusuran ke Riam Milur. Akses untuk menuju ke sana, kami harus kembali lagi melewati perkampungan karena tidak ada jalan alternatif lain. Pada situ ada juga tuh. Jarak Riam Milur dari pemukiman kurang lebih 600 meter dan memiliki ketinggian kurang lebih 20 meter. Tempat ini merupakan salah satu tempat favorit anak-anak untuk bermain karena air terjunnya yang cukup deras dan kolamnya pun cukup luas.